Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Qatadah bin An-Nu'man meriwayatkan, Syu'aib dikirim ke dua kaum, kepada bangsanya sendiri, yaitu kaum Madyan, dan kepada para penyembah semak berduri. Semak berduri adalah semacam pohon yang melilit. Di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa Nabi Syu'aib diutus ke dua nama kaum, yakni Madyan dan Aikah. Dan kami telah mengutus kepada Madyan, saudara mereka Syu'aib. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul ketika berkata saudara mereka Syu'aib kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku buat kamu adalah seorang rasul terpercaya. Maka bertakwalah kepada Allah dan patuhilah aku. Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 176 hingga 180. Ada beberapa pendapat tentang keberadaan kedua kaum tersebut. Yang pertama kami akan sampaikan dari Ibnu Katsir, mengacu kepada ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan pemuka-pemuka yang amat sombong dari kaumnya, kaum Madyan berkata, sesungguhnya kami pasti mengusirmu, hai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, atau engkau harus kembali ke agama kami." Quran Surat Al-A'raf ayat 88. Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya telah menyampaikan ayat di atas berkata, mereka kaum Madyan menyita barang-barang milik Syu'aib dan para pengikutnya, kemudian mengusir mereka keluar kota. Sang Nabi berpaling kepada Tuhannya untuk meminta bantuan dan permohonannya dijawab. Allah menurunkan mereka panas yang terik dan mereka sangat menderita. Saat melihat awan berkumpul di langit, mereka berpikir itu akan membawa hujan yang sejuk dan menyegarkan, dan bergegas keluar dengan harapan dapat menikmati hujan. Alih-alih, awan itu meledak melontarkan petir dan api. Mereka mendengar suara gemuruh dari atas yang menyebabkan bumi di bawah kaki mereka bergetar. Para pelaku kejahatan binasa dalam keadaan yang mengerikan. Setelah menggambarkan diazabnya kaum Madyan, Ibnu Katsir barulah menuturkan ayat Al-Quran yang menyebut tentang penduduk Aikah yang juga membangkang terhadap Nabi Syu'aib. Dengan demikian, Ibnu Katsir beranggapan bahwa antara Madyan dan Aikah keduanya adalah kaum yang berbeda. Dalam versi yang berbeda, Qatadah bin An-Nu'man sebagaimana dikutip oleh At-Tabari mengatakan, Syu'aib dikirim ke dua kaum, kepada bangsanya sendiri, yaitu kaum Madyan dan kepada para penyembah semak berduri. Semak berduri adalah semacam pohon yang melilit. Ketika Allah menghukum mereka, Dia mengirimkan panas yang kuat terhadap mereka. Lalu Dia mengangkat hukuman itu dari mereka, seolah-olah itu adalah awan. Ketika awan itu mendekati mereka menghampirinya, mencari kesejukan darinya. Tetapi ketika mereka berada di bawahnya, Ia menjatuhkan api ke atas mereka. Karena itulah firman yang berkata, maka mereka ditimpa siksa pada hari berawan. Sementara itu Al-Mutana, juga sebagaimana dikutip At-Tabari meriwayatkan, dia, Syu'aib, disebut pengkhotbahnya para nabi. Allah mengutusnya sebagai nabi kepada kaum Madyan, yang merupakan penyembah semak berduri. Semak berduri adalah pohon yang melilit. Mereka adalah kaum yang tidak percaya kepada Allah dan yang menggunakan takaran dan timbangannya yang tidak benar untuk merampas kekayaan orang-orang. Allah telah memberi mereka lebih banyak rejeki dan menjadikan hidup mereka mudah sebagai upaya untuk membujuk mereka untuk menjadi orang yang benar, meskipun mereka tidak beriman kepadanya. Syu'aib berkata kepada mereka, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau mampu.
Dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, kiamat. Beberapa perkataan Syuaib kepada kaumnya dan tanggapan kaumnya terhadap dirinya tercatat di dalam kitab Allah. Demikianlah beberapa riwayat dan pendapat dari ulama-ulama terkemuka terkait identifikasi siapa saja yang menjadi umat Nabi Syuaib. Perihal kebenarannya, kami serahkan sepenuhnya kepada pemirsa. Di bawah ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang mengisahkan azab terhadap umat Nabi Syuaib. Maka goncangan menimpa mereka, maka jadilah mereka bergelimpangan dalam kediaman mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seolah-olah mereka belum pernah bertempat tinggal di sana. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 91 hingga 92. Lalu mereka mendustakannya, maka mereka ditimpa siksa pada hari berawan. Sesungguhnya ia adalah siksa hari yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 189. Setelah azab ditimpakan kepada kaumnya, Nabi Syuaib berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu risalah-risalah Tuhanku, dan aku telah menasihati kamu, maka bagaimana aku bersedih terhadap orang-orang kafir?" Quran Surat Al-A'raf ayat 93. Ayat ini pada awalnya mengisyaratkan adanya rasa iba dan penyesalan dalam hati Nabi Syuaib alaihi salam, sebagaimana dipahami dari penggalan awal ucapan beliau. Tetapi penutup ucapannya menegaskan bahwa beliau tidak wajar bersedih. Ini bukan berarti awal ayat bertentangan dengan akhirnya. Karena rasa iba yang pertama adalah akibat ketidakberimanan mereka. Apalagi itu berkaitan dengan keluarga dan suku bangsa mereka. Sedang yang kedua yang menafikan kesedihan mendalam menyangkut putusan Allah membinasakan mereka. Karena putusan tersebut sangat wajar lagi pada tempatnya. Beberapa tradisi Muslim pada hari ini memiliki beberapa versi tentang keberadaan makam Nabi Syuaib. Di antaranya termasuk di Sinai dan beberapa tempat di Palestina. Versi lainnya mengatakan makamnya terletak di sebuah masjid di Wadi Syuaib yang mengarah dari lembah Yordan ke kota Al-Salt di barat laut Amman di Yordania. Masjid ini memiliki konstruksi yang modern dan di dalamnya terdapat sebuah makam yang diyakini sebagai makam Nabi Syuaib. Makam ini sempat mengalami pemugaran. Makam Nabi Syuaib di masjid ini terletak di dalam sebuah ruangan di sebelah timur masjid utama dan area sholat. Makam ini ukurannya biasa saja, sebagaimana layaknya tinggi rata-rata manusia pada hari ini. Namun beberapa pelancong dan penduduk setempat melaporkan bahwa makam itu ukurannya jauh lebih panjang waktu sebelum dipugar. 5 kisah nabi-nabi, yakni Nuh, Hud, Saleh, Lut, dan Syuaib, berulang-ulang dikemukakan oleh Al-Quran dalam berbagai surat dengan urutan seperti demikian. Hal itu dikarenakan kelima nabi tersebut semuanya melihat dengan mata kepala mereka sendiri kehancuran kaumnya yang membangkang. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.